Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ibu semuanya. Puji syukur kita kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dalam melaksanakan kegiatan kita hari ini adalah berbagi praktik baik. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Gustiana Roza SPD. Salam salam terpujilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, Bapak Ibu guru dan staf usaha. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kegiatan kita adalah berbagi praktik baik di sini dengan tema inovasi pembelajaran digital dengan menggunakan AR. Nanti segala macamnya akan dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Bu Roza. Ini kita laksanakan dulu pengimbasan di sekolah kita atau berbagi praktik baik nanti sebelum kita laksanakan di sekolah-sekolah lainnya yang termasuk dalam pengimbasan. Sama sekali kita dengarkan sepatah kata atau sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh wakil kurikulum. Kepada Ibu Sri Marlina MPD, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama kami hormati Ibu Bapak Ibu Menteri Guru yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita dua nikmat yang luar biasa, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pengimbasan dari Ibu Roza, Gustiana Roza, di mana beliau adalah utusan dari Pematih Provinsi Riau. Mudah-mudahan lulus menuju ke level 4 gitu ya Bu Roza ya. Nah, udah level 4 jadi menuju 5 besar. Jadilah kami sama-sama mendoakan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Ibu Roza terwujud dan bisa kita dapat merasakan manfaatnya untuk sekolah kita. Kami bangga dengan guru-guru yang seperti ini sebenarnya Bu Roza ya. Adapun materi yang akan disampaikan oleh Ibu Gustiana Roza itu adalah inovasi pembelajaran digital dengan memanfaatkan media AR. Ini kayaknya media baru juga bagi kita. Dan kuisis interaktif pada model pembelajaran problem based learning yang terintegrasi kearifan lokal. Ini Ibu Roza khusus untuk daerah Kabupaten Siak. Adapun materi yang akan disampaikan nanti, mohon kepada Bapak Ibu mendengarkan dengan teliti dan seksama. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya di proses pembelajaran kita juga di kelas. Kenapa? Karena anak mempunyai keunikan masing-masing, mereka punya ciri khas masing-masing, sehingga dengan model pembelajaran berbeda-beda kita dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang cara mengatasi anak dan cara kita menghandle anak di dalam kelas ketika memandu proses pembelajaran dalam kelas. Kepada Ibu Susi yang sudah memberikan kata sambutan sekaligus pembukaan untuk kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Kegiatan berikutnya adalah kita serahkan kepada narasumber kita Ibu Gustiana Roza tentang memberikan praktik baik dan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kepada Bu Roza kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi, pagi. Yes. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat menghadiri sekolah saya sendiri, yang mana pengimbasan pertama itu adalah di sekolah
induk, yaitu SMP Negeri 7 Tualang. Alhamdulillah dihadiri beberapa orang guru yang hebat-hebat dan luar biasa yang semangat belajar pada hari ini. Di sini saya mohon maaf, mungkin bukan saya bermaksud untuk mengajarkan Bapak Ibu semuanya, tapi di sini kita sama-sama berbagi ilmu, ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja. Jadi di sini best practice saya judulnya adalah inovasi pembelajaran digital dengan memanfaatkan media augmented reality atau AR dan kuis interaktif pada model problem based learning terintegrasi kearifan lokal Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jadi di sini saya sebagai tugas pembatik level 4 yaitu berbagi dan berkolaborasi ke sekolah-sekolah yang mana sini berbagi tentang apa yang sudah kita buat selama di pembatik dan apa yang sudah kita terapkan di kelas kita masing-masing, yang mana ini membuat siswa-siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar. Apalagi di sini saya pelajarannya adalah matematika. Baik, kita ke slide selanjutnya. Latar belakang permasalahannya saya mengambil masalah tadi adalah motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Siswa masih kesulitan dalam membayangkan benda dalam kehidupan nyata. Lalu kemampuan dasar matematika siswa itu masih rendah. Siswa juga kurang aktif dalam belajar serta perkembangan TIK yang sangat pesat untuk sekarang ini. Selanjutnya, tujuan yang saya harapkan dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan dengan pertama kearifan lokal. Jadi di sini materinya saya ambil adalah bangun ruang sisi datar yaitu kubus dan balok. Jadi saya kaitkan dengan kearifan lokal yaitu benda yang berbentuk kubus dan balok itu di Kabupaten Siak tempat bersejarah adalah Istana Siak. Terus ada namanya Tangsi Belanda dan lain-lainnya. Terus saya kaitkan di sana juga ada nanti makanan tradisional yang dijadikan oleh-oleh di Provinsi Riau. Selanjutnya tujuan yang saya harapkan meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Jadi di sini siswa bukan pakai HP saja, mungkin HP sudah sering ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya juga pakai Chromebook yang di sekolah kita yang mana Chromebooknya itu dapat masing-masing siswa. Jadi kita manfaatkan Chromebook di sini sama HP juga. Selanjutnya saya ingin tujuan itu melatih keaktifan siswa dalam belajar. Jadi inginnya itu siswa nggak diam aja gitu di tempat. Jadi kalau bisa siswa tuh aktif dalam belajar. Lalu siswa dapat memanfaatkan TIK untuk belajar. Jadi siswa ini juga tahu loh hal-hal yang terbaru di sekarang ini apa aja dalam pembelajaran. Jadi itu tujuan yang saya harapkan. Selanjutnya, model atau sintak yang saya pakai di sini adalah PBL, Problem Based Learning. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. PBL ini adalah sebuah model atau sintak yang digunakan dalam belajar itu kita berkelompok. Jadi nanti dalam kelompok ini siswa dikasih sebuah masalah, lalu dipecahkan dalam kelompok bersama-sama. Setelah itu nanti siswa akan mengadakan diskusi. Setelah itu di diskusi itu ada belajar juga sedikit, melihat video pembelajaran. Di sana situ saya melihatkan namanya augmented reality atau dibilang singkatannya AR, yang mana ini anak-anak itu bisa melihat merealisasikan bentuk yang abstrak menjadi bentuk yang nyata. Jadi nanti Bapak Ibu anak-anak itu akan men-scan. Jadi ini kita print dulu hasil scanannya. Nama aplikasinya itu Assembler. Kalau kita buka di Google itu namanya Assembler Edu. Jadi nanti tinggal di scan keluarlah dia bentuk balok, bentuk kubus, bentuk jaring-jaring kubus gitu kan. Jadi pelajarannya bukan pelajaran matematika aja. Saya lihat di sana ada IPA juga, ada IPS, ada beberapa pelajaran, tapi nggak semuanya juga. Ini khusus versi yang saya ambil adalah gratis. Tapi kalau berbayar itu memang lumayan menaruh kocek juga gitu, agak 100 ribuan itu berbayar Bapak Ibu. Jadi kalau saya ini kebetulan saya ngambilnya yang free. Oke, jadi selanjutnya setelah nanti udah diskusi, lalu siswa menyajikan hasil kerjanya. Setelah itu nanti saya analisis dan evaluasi apa yang sudah ditampilkannya. Itulah model dari PBL. Jadi sini saya berharap anak-anak bisa memecahkan masalah. Masalahnya apa yang diberikan? Di sini saya memberikan masalah anak itu berupa bungkus kado. Jadi kadang kan anak-anak bingung juga tuh, ini berapa butuhnya bungkus kado untuk kotak sebesar ini. Nah, jadi kotaknya ada berbentuk kubus atau kotaknya ada berbentuk balok. Jadi berapa dibutuhkan kertas kado, apa butuh 2 atau butuh 1 gulungan gitu kan. Nah, jadi
Di sini saya buat masalah seperti itu, nanti akan dipecahkan oleh siswa dengan menggunakan model PBL. Selanjutnya, media pembelajaran tadi yang saya bilang, di sini saya memakai AR, dan ini menurut saya sih baru bagi saya tahunya AR ini karena saya tadi baca yang modul dari pembatik, ada di modul kalau nggak salah modul 5, jadi ada di sana media pembelajaran namanya AR, terus ada juga namanya VR. Kalau VR biasanya sering di pelajaran IPA pakai alat itu Bapak Ibu, mungkin kita beli lagi. Kalau ini dia lebih ke men-scan. Terus saya di sini memakai video pembelajaran dari YouTube. Tinggal buka YouTube, kita cari videonya, lalu di sini saya memakai, ini baru bagi saya nih Bapak Ibu, Google Art. Jadi rupanya Google Art ini kita buka, kita bisa buka dua bola dunia. Jadi di sana kita bisa melihat benda-benda yang berbentuk kubus dan balok dalam bentuk 3 dimensi. Tapi sayangnya di sini itu benda-benda yang tertentu saja. Jadi kalau kita misalnya buka yang bentuk kubus itu kan Ka'bah ya Bapak Ibu ya. Tapi pas kita lihat 3 dimensinya, fotonya masih 2 dimensi. Tapi kalau saya buka piramida, saya buka di Kanada jembatan, itu 3 dimensi. Paris itu juga 3 dimensi. Mungkin gambar-gambar yang sudah populer baru dia bentuknya 3 dimensi. Jadi di sini kita kayak mengajak anak jalan-jalan dengan Google Earth, dengan bola dunia. Terus pin mungkin udah sering juga Bapak Ibu gunakan untuk membuat anak maju ke depan tapi dengan tidak terpaksa. Lalu ada WA ini biasanya kan kalau anak-anak presentasi itu langsung presentasi aja, tapi ini kita kirim ke WA, kita fotokan di layar. Jadi di sini nampak teknologinya nih Bapak Ibu. Terus ada lagi kuis interaktif. Jadi di apersepsi saya pakai wall, untuk tes formatif saya pakai Quizzes. Selanjutnya aksi kegiatan saya. Pertama kegiatan buka itu ada yang paling penting di sini ada pertanyaan pemantik. Jadi di sini saya ajak anak-anak menanyakan bahwa bagaimana bentuk ruangan yang ada di kelas kita. Bentuknya seperti kubus atau seperti balok. Itu pertanyaan pemantik sebelum memulai. Lalu saya gunakan Google Earth tadi untuk kearifan lokal. Jadi setelah tunjukkan Ka'bah tadi, lalu saya bilang apa benda di tempat wisata di Kabupaten Siak yang bentuknya seperti kubus dan balok. Jadi saya bilang, anak-anak bilang Istana Siak sama Tangsi Belanda. Lalu saya masukkan juga kearifan lokalnya makanan khas. Lalu saya pakaikan spin untuk main kuis interaktif yang namanya adalah wall. Di sini saya katakan persepsi karena sudah pernah dipelajari materi ini mungkin di SD. Paling pertanyaannya berapa titik sudut pada kubus, berapa rusuk dari kubus, benda apa yang berbentuk kubus dan balok. Nah, jadi di sini untuk membuat siswa ingat gak dengan pelajaran yang lalu. Ini adalah kegiatan dari pembuka saya. Lalu kita masuk ke dalam kegiatan aksi yang inti. Orientasi masalahnya ini bungkus kadonya ada berbentuk balok, ada berbentuk kubus. Lalu setelah itu mengorganisasikan peserta didik, anak-anak duduk berkelompok. Jadi duduk berkelompok ini saya beri nama kelompoknya dengan nama-nama tempat wisata di Siak. Ada Istana Siak, ada Taksi Belanda, ada masjid juga. Lalu siswa mengerjakan LKPD. Jadi LKPD-nya kita desain dulu baru dikasih ke anak. Setelah itu menggunakan teknologi, menggunakan Chromebook, menggunakan scan HP tadi, AR. Lalu saya membimbing diskusi. Setelah membimbing diskusi, saya menyajikan siswa menyajikan hasil karya, lalu menganalisis dan mengevaluasi. Nah, terakhir kegiatan penutup ini saya laksanakan ada namanya di tes formatif. Ini kita pakai Quizzes. Jadi saya lebih menggunakan HP. Jadi tadi Chromebook itu untuk melihat video pembelajaran di YouTube, tapi kalau HP digunakan untuk Quizzes. Karena kalau HP ini lebih cepat penggunaannya daripada Chromebook. Jadi Chromebook saya pakai masing-masing satu di kelompok, HP anak-anak bawa semuanya. Nah, jadi setelah dilakukan kegiatan ini, ternyata anak-anak merasa menyenangkan belajar matematika, tidak sesulit yang dibayangkan. Dan setelah ada scanan AR tadi, anak-anak merasa ada hal baru juga, Google Earth tadi juga ada hal baru. Dan saya pun sebagai guru juga merasa banyak hal baru ternyata dalam penerapan pembelajaran ini. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Roza.
Kita masuk pada sesi pertanyaan. Adakah Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga terima kasih sama Ibu Roza telah memberikan pencerahan pandangan tentang pembelajaran yang menarik dan indah. Itu baru kami tidak tahu rentetan pembelajaran yang menarik yang didapati dengan menggunakan teknologi. Sekarang yang saya inginkan dan ingin saya tanyakan dan mohon kepada pemateri tentang bagaimana penerapan quizzes diajarin kami, bagaimana caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti intinya Ibu pertanyaannya berikan kita praktek ya tentang quizzes ya. Ada lagi Pak Ibu, kami persilakan satu lagi yang mau bertanya, silakan. Oh, ya Bu Lilian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu pemateri yang telah membuka wawasan kami pada siang hari ini, sehingga apa yang kami tidak ketahui, alhamdulillah sekarang kami mengetahui dan mungkin insya Allah akan kami aplikasikan ke keseharian kami dalam mengajar, insya Allah. Tadi ada Bu Roza mengatakan bahwa pada aplikasi yang di print itu, yang di kertas itu namanya aplikasi apa tadi Bu? Assembler. Itu karena kebetulan ya Bu ya, saya sebagai guru seni budaya. Di sini kan nanti kan saya ada pembelajaran mengenai alat musik, ya kan begitu ya Bapak Ibu ya. Alat musik, mengenai pakaian adat, juga mengenai rumah-rumah adat. Kira-kira bisa nggak melalui metode aplikasi tersebut? Oke, saya rasa cukup sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dapat saya tangkap. Oh, ada satu lagi, silakan Vina. Vina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami, dan terima kasih juga kepada Bu Roza yang telah memberikan materi sekaligus menyampaikan sedikit ilmunya, sharing ilmunya ke kita. Nah, di sini sesuai dengan permasalahan Bu Roza tadi tentang inovasi ya, inovasi belajar. Dari sekian banyak apa belajar namanya itu ya, aplikasi yang Ibu terapkan di apa, kira-kira pembelajaran untuk yang baru ya bagi kami, yang tadi assembler, ada yang AR, quizzes, word wall itu insya Allah udah bisa, quizzes belum lagi tapi nanti kita kalah. Nah, yang terbaru ini adalah AR dengan assembler yang apa itu tadi ya? Ada nggak kendala yang Ibu alami di dalam itu? Kendalanya itu apa aja gitu? Waktu pembelajaran itu, sehingga nanti waktu kita menerapkan di dalam pembelajaran itu kita bisa mengetahui dan mengantisipasi kendala yang Ibu alami, sehingga kita juga bisa bersiap-siap untuk itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yulian dan Bu Vina. Dapat saya tangkap di sini pertanyaan Bu Yulian adalah apakah bisa aplikasi assembler tadi digunakan dalam pelajaran seni budaya? Apakah bisa juga nampak pakaian adat tadi ya Bu Yulian ya? Kemudian pertanyaan Bu Vina tadi, kira-kira apa saja kendala yang terjadi yang sesuai pengalaman Bu Roza, dan kira-kira kalau kita sudah tahu apa kendalanya, mungkin kedepannya kita bisa mencari solusinya. Baik, kami silakan kepada Bu Roza untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah
bertanya. Jadi tadi ada Ibu Desmawati. Yang pertama mungkin boleh dicobakan gitu ya kuisnya, nanti kita cobakan di akhir. Kalau masalah pelajaran lain selain matematika itu banyak Bapak Ibu, ada IPA, ada IPS. Ini contohnya tergantung. Jadi saya lihat juga ada orang buat prosedur teks. Jadi prosedur teks itu mungkin kan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Jadi tentu ada gambar makanannya, bentuknya kayak mana gitu. Saya sering nengoknya konten YouTube. Tapi untuk gambarnya apakah ada atau tidak, jadi tergantung di sini. Jadi saya kemarin pakainya mode gratis. Ini contohnya, ada scan gambarnya keluar kata, ada yang keluar bentuk seperti gambar gitu, macam-macam. Nah ini dia, ada yang seperti kuda. Jadi bentuknya di sini Bapak Ibu, sayangnya dia berbayar. Ini dia yang seperti magma keluar Gunung Merapi. Nah itu dia. Jadi di sini saya lihat, saya kemarin pakainya nih yang free, gratis. Jadi paling cuma dapat sedikit. Dan saya memanfaatkannya untuk matematika, yaitu kubus dan balok. Kebetulan ada di sini juga sama jari-jari kubus. Nah kalau untuk single ini ada bayarnya grup. Sekolah ini kayak ada harga spesial gitu Bapak Ibu. Kalau mungkin kita bisa ngambil satu kan, bisa kita pakai gitu. Jadi kita bisa akses yang lain. Itu bisa kita lihat berapa harganya di sana. Ini dia Bu. Iya, nanti pas kita buka, jadi misalnya Bu, kita mau melihatkan baju adat anak daerah dari Aceh misalnya kan. Jadi ada di situ berbayarnya, ada yang harganya 35.000, ada yang satu AR itu adalah 50.000, macam-macam. Dan saya sendiri untuk matematika, saya inginnya kan lebih lengkap lagi nih, yang kubus balok itu ada rusuknya gitu. Jadi saya lihat di YouTube, memang untuk membuatnya itu selain pakai assembler itu namanya Unity nama aplikasinya. Dan itu kalau diikuti tutorialnya sampai 1 jam lebih, mungkin belum sampai sama saya ilmunya. Jadi kalau dibeli, ternyata mereka jual aplikasi satu yang matematika tadi, khusus yang bangun ruang sisi datar itu dijualnya 800.000. Jadi memang berduit kita kalau kita pandai untuk membuat yang assembler ini. Mungkin bisa, tapi untuk yang mode gratis ini saya tunjukkan sama Ibu, namanya adalah Assembler Edu. Bisa dilihat, tapi mungkin kalau yang nggak berbayar itu nggak terlalu mahal sekali, cuma kan bisa kita pakai lama gitu Bapak Ibu. Tinggal nanti kalau mau nampak di kertas kita scan. Kendala saya di sini nih Bapak Ibu, saya nggak tahu caranya bagaimana. Jadi kayak mana cara ngeprintnya, bagaimana cara scannya, itu saya pelajari dalam semalam. Mungkin karena tekadnya pengen bisa gitu kan, akhirnya coba klik sendiri, tengok YouTube bisa. Jadi ada pilihannya di sana. Mungkin saya nggak bisa kasih tutorial lengkapnya karena waktu kita terbatas. Jadi nanti ada pilihan katanya cetak dengan scan. Jadi saya cetak, terus aplikasinya nggak bisa dibuka di internet aja, ternyata harus download di HP, namanya Assembler, bentuknya kayak segitiga. Baru pilih scan, barulah keluar dia itu Bapak Ibu. Oh berarti di handphone kita juga harus ada aplikasi. Ada. Kemarin saya coba pakai internet saja, misalnya buka di Google scan with Edu, nggak mau dia. Harus pakai aplikasi yang Assembler Edu juga, tapi nggak berat memori kok. Jadi itu sebenarnya enak ini bentuknya itu Bapak Ibu. Ini kita bisa desain sendiri. Seperti asli ya Bu ya? Iya. Jadi nanti kita bisa buat taman sendiri, jadi seru aja. Dan ini kalau kita jual ke YouTube itu berduit kita. Cuma belum sempat dipelajari aja. Nama aplikasinya itu Unity kalau yang lebih wow-nya lagi. Ini untuk yang selanjutnya ada namanya spin. Mungkin udah sering ya Bapak Ibu ya pakai spin ya. Tapi intinya kalau pakai spin, anak-anak itu merasa tidak terpaksa maju ke depan, merasa lebih happy aja. Seperti ada beberapa ibu kemarin, ibu guru yang buat ya. Jadi anak-anak senang, kadang di kelas, Bu spin lagi Bu. Jadi dia memang menagih-nagih sama kita. Lalu ini ada wall. Sebenarnya nggak payah Bapak Ibu ya. Tapi yang paling sering masuk konten di IG dan di TikTok saya lihat yang versi yang seperti ini. Kotak-kotak nanti kita klik langsung muncul. Jadi seru. Ternyata saya terapkan di kelas, anak ketawa dengan bahagia aja gitu. Gampang, soalnya pun nggak yang biasa-biasa aja, bukan soal susah-susah yang bisa dijawab dengan sebentar gitu. Dalam waktu 5 detik jawab. Mungkin kalau lupa dia nggak bisa jawab. Dan ini cocok menurut saya dipakai untuk pelajaran yang jawabannya nggak perlu berhitung. Lalu ini ada Google Art, ini mungkin baru juga bagi saya. Ini misalnya ya. Jadi melihat kemarin saya cari juga rumah saya di mana gitu kan, nampak dari sini tapi nggak jelas.
bisa kita cari SMP 7 juga nampak, cuma bentuk kita tuh masih 2 dimensi. Nah, ini misalnya bola dunia kita. Jadi kan melihat kayak gini aja kita rasanya Bu, wow gitu kan. Saya pun juga, apalagi kalau belajar IPS kayak gini, apa aja negara yang di ASEAN gitu kan. Nampak kita di sini ada nama-namanya. Terus kalau mau cari tadi yang saya bilang yang nampak dimensi itu, contohnya piramid. Tapi ini materinya adalah limas. Misalnya ini. Jadi kita nanti anak-anak diajak langsung ke sana. Nah, ini dia. Jadi yang kerennya di sini kalau piramid ini bisa lihat 3D-nya. Jadi kayak merasa wow kita di sana gitu. Nah, ini dia. Ini nengok dari atas, ini 3D-nya. Terus ada apa namanya? Yang Paris itu apa itu Ibu ya? Menara Eiffel juga. Kayaknya tempat-tempat yang sudah terkenal dan bersejarah itu yang masuk ke dalam keajaiban dunia ya. Tapi kalau saya cari di sini, sayangnya saya di sini merasa sayangnya Ka'bah ini, padahal ini termasuk tempat, tapi bentuknya nggak 3 dimensi. Kalau nggak mau kita silangkan aja, baru klik lagi. Jaringannya. Jaringannya Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Nanti ada penjelasannya di samping. Jadi enak kita. Cuma gambarnya sayangnya cuma 2 dimensi. Dibesarkan pun dia nggak jelas. 3D-nya pun nggak ada. Itu aja sayangnya. Jadi cuma beberapa aja yang betul-betul nampak 3D-nya. Ini Google Earth. Terus ini mungkin ada beberapa ibu yang membuat, atau ada juga yang belum. Sebenarnya nggak payah sih Bapak Ibu untuk kuisis ini. Sangat enak sekali kalau kita nggak bisa buat soal, nggak bisa ngetik, kita bisa cari nanti di perpustakaannya. Tinggal kita ambil-ambil saja, mungkin dalam waktu sejam bisa kalau udah sering megang ya. Jadi nggak butuh waktu lama dibanding assembler tadi yang sangat baru. Nah ini kita coba ya Bapak Ibu ya, main kuisis sebentar ya, soalnya nggak banyak. Dan soalnya cuma tingkatan SD saja. Boleh ya, kita main sebentar ya Ibu ya. Caranya begini, buka Quizizz di HP, join my quiz, lalu nanti masukkan kode. Boleh Bapak Ibu pakai HP saja, join my quiz. Kita coba. Oke Bapak Ibu ya. Oke, kalau saya udah pencet mulai berarti yang lain nggak bisa gabung lagi. Berarti 16 ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, go. Silakan dijawab. Hanuna yang pertama, Bu Rini. Soalnya campur itu, ada yang TK 1, bahasa Inggris 1. Bu Rini yang pertama, Hanuna yang kedua, Bu Elis. Bu Mary mengejar Bu Rini. Bu Rini pakai benteng, berarti nggak bisa orang mengurangi poin Bu Rini. Ibu Teti mengejar. Ini pertanyaan untuk anak dasar biasanya Bapak Ibu. Mungkin kita lupa-lupa aja paling kan. Bu Rini masih yang pertama, Hanuna masih yang kedua. Bu Rini masih yang teratas, Bu Mary yang kedua, Hanuna udah peringkat 3. Hanuna
Bu Epa peringkat kelima. Des. Ibu Mary diam-diam udah ke atas nomor 2. Mempina jadi peringkat 3. Sambilan bilang di sini Bapak Ibu, kalau kita kendala anak nggak ada jaringan susah. Ternyata Quizizz itu sekarang sudah ada mode kertas. Jadi mungkin kerja sedikit, kita print dulu kode barcode tiap anak. Jadi nanti barcode-nya mungkin bisa seperti ini tapi beda-beda bentuknya. Jadi kalau jawabannya A, bentuknya ada yang kita datarkan gitu, B kita balikkan lagi, C kita balikkan lagi. Jadi itu memudahkan siswa yang tidak punya paket. Jadi kalau nggak ada paket pun kita bisa rupanya Quizizz mode kertas, dan itu juga seru. Tapi saya belum pernah menerapkan, tapi di sini ada ibu guru kita yang sudah menerapkan. Ternyata gampang dan menyenangkan ya Ibu Rise ya. Jadi itu mode kertas juga ada. Jadi sebenarnya kalau untuk buat kuis ini nih nggak ada batasnya. Kalau kita ada waktu dan kesempatan, tinggal kita luangkan waktu saja. Ini dia. Siapa juara 1 ya? Hanina. Juara 2-nya Mempina dan juara 3-nya Bu Rini. Tapi ini munculnya Bapak Ibu kalau kita tadi tulisannya kita pencet live reaction. Kemarin saya buat di kelas nggak ada tulisan live reaction, menunggu-nunggu aja rupanya nggak muncul. Selamat kepada yang juara 1. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini selesai. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Roza. Alhamdulillah juga kami sudah mendapatkan ilmu tadi tentang Quizizz. Mungkin kemarin ada juga kawan-kawan yang belum tahu, dan sekarang alhamdulillah sudah dapat tahu semuanya. Dan mungkin insya Allah kedepannya kita gunakan Quizizz ini untuk pembelajaran kita sehari di sekolah dan kelas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Roza atas ilmu yang dibagikan hari ini. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan pengembasan Bu Roza di sekolah-sekolah lain berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini, yang sudah menyempatkan di sini dalam melaksanakan kegiatan kita. Mungkin perut kita sudah lapar dan kita belum sholat, mari kita lanjutkan isoma. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita foto sebentar dulu ya.